Halo, balik lagi sama gue Noob Daily. Dan ini video keberapa gue lupa tuh. Terakhir gue upload video yang sepeda Genio RT1 warna merah. Nah kali ini gue ditemenin sama abang kameramen kita tercinta. Ya nggak bang? Bersuara bang? Yoi. Nah, jadi kita bakal bahas nih sepeda yang menurut gue nih sama abang kameramen itu terbaik. Dia ada mungkin 5 ya listnya. Nah nanti untuk kedepannya kita bakal bikin untuk seri road bike, seri sepeda lipat, sama seri mungkin hybrid atau gravel kali ya. Jadi yang pertama kita mulai dulu yang dari versi MTB-nya, yang menurut gua paling bagus. Nggak bagus sih, paling worth lah, paling cocok atau worth to buy atau value for money-nya paling bagus menurut gua gitu. Pertama, seperti yang kalian tahu, ntar nih abang kameramen dieditin ada Siskiyou D5. Gambarnya di sini, ting gitu. Nah, kenapa gue milih dia? Karena dia itu adalah sepeda Polygon full shoes paling murah untuk saat ini dari brand Polygon tentunya ya. Nah, yang bikin dia bagus tuh apa? Yang pertama jelas, frame-nya itu udah ALX alloy yang kualitasnya Polygon itu nggak usah diraguin lagi dan harga jualnya juga bagus untuk brand Polygon. Terus dia pakai fork dari SR Santur XCM. Nah, menurut gua kalau kalian beli sepeda ini sayang banget kalau kalian nggak upgrade bagian forknya. Yang menurut gua sih dari sepeda MTB ya paling penting itu adalah fork bagian depannya. Gitu. Mungkin kalian bisa ngambil brand ya nggak usah yang mahal-mahal sih, yang brand-brand macamnya Venom atau macamnya banyak sih ya, nggak cuma Venom ya. Ngambil Venom deh kalau menurut gua dulu value for money. Habis itu rear shock-nya dia pakai Santur Rhydon. A2A-nya itu 195 kalau gua nggak salah ingat, 190. Nah untuk si rear shock-nya ini kalau menurut gua sih kalian nggak usah upgrade kalau emang kalian masih nyaman. Tapi kalau kalian punya dana lebih atau kalian merasa ini kurang nyaman, kalian bisa upgrade juga. Sebenarnya kan kalau sepeda itu kalian pakai dulu aja baru nanti kalian upgrade gitu kan. Nah, terus untuk RD-nya dia pakai Shimano, tapi yang menurut gua sedikit masih agak kurang ya kalau kalian untuk main di bike park dan teman-teman itu kalian wajib sih ganti yang pakai ada fitur Shadow Plus-nya. Menurut gua sih kayak gitu. Cuma kalau pemakaian harian sih udah cukup banget. Habis itu dia cranksetnya pakai Shimano Altus 36T. Karena gua lebih demen single chainring, ya menurut gue sih lebih baik ya udah biarin aja dia di Shimano Altus, kalian nggak usah upgrade di situ. Kerennya juga udah bagus. Terus dia kasetnya pakai Shimano CSHG 211 36T. Nah untuk main di bike park itu kan masih agak kurang ya. Jadi menurut gue kalian bisa upgrade juga ke sprocket yang lebih gede lagi buat nanjak-nanjak biar kalian nggak capek gitu. Terus dari chainnya dia pakai KMC X9 dan brake-nya juga kalian udah tahu lah pakai Shimano yang MT200 yang hidrolik. Dia harganya tuh kalau yang gue lihat di webnya Polygon mungkin sekitar 6 juta lebih ya saya. Ya 6 juta lebih seingat gue gitu. Cuma nggak tahu sih kalau udah naik apa belum, kan tergantung sama tempat dan kalian belinya di mana. Jadi tuh nomor 1 Polygon Siskiyou D5 untuk khusus. Nah, yang kedua nih mungkin kalian agak menarik. Di sini gue punya namanya Trail Oats yang versi Elite. Kenapa gue nyuruh kalian untuk ngambil Trail Oats yang versi Elite? Karena Trail Oats versi Elite ini harganya itu cuma 5,25 kalian udah punya Trail Oats di seri paling tinggi, yaitu seri Elite. Kenapa juga gua nyuruh kalian buat ngambil Trail, dan menurut gua kenapa dia value for money? Gini, untuk sepeda khusus gua belum nemu lagi yang lebih murah. Nggak lebih murah sih, lebih murah banyak. Cuma maksud gue yang brand Trail itu kan gede ya. Maksud gua sebanding sama brand Polygon, gue juga nggak tahu. Cuma menurut gue brand Trail itu udah gede dan dia bisa jual sepeda khusus cuma 5,25. Lu bayangin aja coba gitu. Nah, kenapa gue nyuruh kalian beli ini? Selain karena value for money-nya yang bagus, si seri Elite ini dia tuh udah lumayan. Dia tuh pakai fork dari Zoom
120 mm travelnya. Habis itu dia pakai shock belakangnya dia pakai KS tapi tipe spring, bukan yang tipe yang air. Habis itu RD-nya yang lumayan. Jarang ada pabrikan sepeda yang pakai SRAM. Nah, dia tuh udah pakai SRAM, yaitu SRAM X4. Tapi brake setnya dia masih pakai Tektro walaupun udah hidrolik. Terus cranknya dia dari Trail. Nah, untuk bagian crank gue saranin sih kalian upgrade sih. Bukan karena jelek atau gimana, maksud gue untuk kalian yang doyan ke bike park, kan kalian butuh tuh biasanya yang holotek. Kalau gue nggak salah inget tuh yang Trail yang ini tuh dia belum holotek nih, masih pakai bebek kotak. Jadi mendingan kalian kalau emang pengen jadi holotek 2, kalian upgrade aja gitu. Habis itu yang bikin Trail ini bagus menurut gue sih, dia pilihan warnanya tuh banyak. Habis itu ada juga yang seri 26-nya. Kalau kalian demen tuh ban-ban 26 untuk gravelan atau untuk hybrid, kalian bisa pakai tuh yang ada rim shocknya dari Trail yang versi 26. Terus lanjut lagi ke apanya ya, saddle tuh Trail menurut gua itu paling enak. Entah kenapa gue demen banget sama saddle dia. Habis itu kasetnya dia pakai Microshift Advent X 10 speed, dia udah 10 speed juga. Jadi kalian menurut gue sih kalau kalian cuma pakaian biasa nggak usah update lagi sih. 1148T itu udah gede banget kalau untuk kalian cuma jalan-jalan biasa. Terus RD-nya kalau yang seri yang tim kan ada seri elite sama seri tim. Nah, kalau yang seri tim dia itu pakai Shimano tapi pakai Microshift, pakai Microshift. Jadi kalau kalian beli yang elite itu pakai SRAM, kalau kalian yang beli seri tim dia pakai Microshift. Nah, itu sih sebenarnya harganya sama aja di 5,250. Nah, nanti gambar-gambar sepedanya bakal dimunculin sama kameramen gue yang juga jago ngedit. Ntar kalian lihat aja. Habis itu yang ketiga, tadi udah ada Siski udah 5, udah ada Trios 120 Elite sama tim. Sekarang kita bahas dari pabrikan United. United itu ngeluarin yang menurut gue masih value for money ya untuk kita pemula sepeda gitu adalah United Clovis, walaupun dia masih ibaratnya tuh belum full shoes. Nah, Clovis ini dia ada Clovis 5 sama Clovis 7 ya, atau Clovis 6? 7. Clovis 7. Nah, Clovis 5-nya ini dijual dengan harga yang terakhir gue lihat itu 7.250.000. Itu bisa berubah-ubah ya harganya, gue juga nggak terlalu ngikutin kan. Nah, yang bikin dia bagus tuh apa? Dia suspensinya dia udah pakai Venom. Udah boost TA 120 mm. Kalian untuk yang OS itu dia belum boost TA, tapi mungkinan bisa di-upgrade atau enggak juga gue nggak tahu. Cuma kalau yang si United ini dia udah boost TA. Habis itu front brake-nya dia pakai MT200 biasa, rear brake-nya juga Shimano MT200. Nah, drivetrain yang bagus. Dia shift levers-nya dia pakai Shimano Deore 1x11 speed yang M5100. Habis itu dia RD-nya juga pakai Shimano Deore 11 speed. Asetnya dia 11-50T, itu udah gede banget. Jadi menurut gue sih kalau kalian cuma pemula kayak gue, bisa main ke bike park dikit-dikit, itu sih udah nggak usah upgrade ya. Cuma bedanya si full shoes sama yang nggak full shoes itu paling cuma di getarannya doang. Kalau kalian pakai yang hardtail itu bakal lebih keriting tangan kalian. Itu aja sih bedanya. Cuma biasanya memang harganya lebih murah yang hardtail. Cuma ada beberapa juga yang pabrikan yang lebih mahal di hardtailnya sih. Habis itu untuk kalian yang punya budget lebih lagi dan demen sama sepeda hardtail, terus mau punya travel 140, kan yang tadi gue bahas tuh biasanya travelnya 120 kan. Nah, kalian bisa mempertimbangkan namanya adalah Trail Brake yang T140 yang 3.0. Itu dijual kalau di webnya Trail sih yang gue lihat sekarang ya, itu di 8.800.000. Nah, kenapa gue nyaranin kalian untuk ngambil si Trail Brake ini kalau kalian suka hardtail tuh? Karena dia tuh udah boost TA pertama, terus remnya juga udah alloy hydroform. Habis itu dia pakai Santur XCR 34 boost dengan travel 140 dan udah pakai air atau udah pakai udara. Jadi itu lebih empuk lagi dan lebih ringan dibandingkan yang pakai per.
Habis itu shifternya dia pakai Shimano Deore M5100 di 1x11 speed. Habis itu RD-nya juga Shimano Deore juga. Brake setnya dia pakai Tektro. Nah, khusus untuk trail rack ini dia dari trail udah dipasangin sama crank yang udah Volotech. Jadi kalau kalian nggak mau ganti juga nggak masalah. Itu 32T. Gitu. Habis itu dia kasetnya pakai grid 1150T 11 speed. Nah, kalau kalian tuh demen banget sama yang hardtail kayak gue lebih demen hardtail. Kenapa? Karena menurut gue lebih stabil aja sih. Kan itu preferensi orang-orang ya. Kalian bisa mempertimbangkan trail rack ini di harga 8.800.000 dan menurut gue sih untuk geometri keren sih bentuknya. Terus itu udah 5 ya. Pertama kan Siskiyou D5 Trail OS yang elite sama tim. Habis itu Clovis 5.10. Habis itu ada rack sama satu lagi apa ya? Mungkin kalian bisa mempertimbangkan si sepeda-sepeda macamnya Detroit yang ya maksud gue yang MTB tapi untuk di jalan-jalan raya aja gitu untuk XC. Atau kalian bisa mempertimbangkan Ravage juga bagus sih dari trail itu. Kenapa gue lebih bahas banyak ke trail? Karena trail menyediakan beberapa pilihan di seri hardtailnya, dan menurut gue sih kalau untuk kantong gue masih value for money gitu. Pabrikan lain juga pasti nyediain yang gue nggak tahu, itu kan gue nggak tahu semua jenis sepedanya. Cuma kalau untuk sekarang menurut gue Trail, Polygon sama United itu lagi bagus-bagusnya. Jadi kalian kalau mau beli sepeda sih mungkin bisa mempertimbangkan 3 merek itu. Jadi ingat, setelah gue bacain banyak listnya, kalian harus ingat ya, slogan kita itu adalah sepeda itu gak ada yang jelek, yang jelek itu. Gitu aja dari gue Noob Daily, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.